kita jumpa lagi dalam video kita hari ini. Nah, video hari ini itu kita akan mempelajari review top test subtema 1 sampai 2 di tematik tema 3F. Nah, jadi hari ini dalam video ini kita belajar review tematik top test subtema 1 sampai 2. Oke? Baik. Sambil anak-anak menyiapkan kertas reviewnya dan menyimak dari video ini ya. Oke, pertanyaan yang pertama, tuliskan macam-macam energi di bawah ini beserta sumber energinya. Itu anak-anak bisa baca juga di halaman 4 di dalam buku tematik 3F subtema 1. Oke. Nah, ini Miss akan memberikan 5 ya. Yang pertama, anak-anak bisa lihat macam-macam energi beserta sumbernya. Nah, ini dia. Ini adalah energi gerak. Sumbernya atau sumber energinya matahari, aliran air, angin, panas bumi, dan bahan bakar fosil. Lalu yang kedua, ini energi yang kedua ya. Energi apa ini? Energi panas. Sumber energinya adalah matahari, nyala api, dan listrik. Dan yang ketiga, energi apa ini? Ya, betul, energi cahaya. Sumber energinya adalah matahari, lampu, lilin, lentera, obor, atau senter. Nah, yang keempat dari macam-macam sumber energi, yang keempat itu adalah ini dia. Wah, pasti nggak asing lagi nih ya, yaitu energi kimia. Sumber energinya adalah makanan, batu baterai, dan minyak bumi. Lalu yang kelima, ini adalah energi bunyi. Sumber energinya adalah alat musik, radio, televisi, pita suara. Jadi anak-anak bisa lihat kembali nanti di halaman 4 ya, untuk ini di subtema 1. Oke? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah energi adalah ini udah pernah ya kita bahas. Energi adalah kekuatan atau kemampuan melakukan usaha atau kegiatan. Itu ya arti dari energi. Nomor 3, contoh perilaku melestarikan lingkungan adalah, apa contohnya? Contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan, atau membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4, tuliskan perubahan energi kimia beserta contohnya. Nah, ini anak-anak bisa lihat di buku ya, di halaman di bukunya tematik 3F halaman 44. Nah, ya. Ini di subtema 2, halaman 44. Nah, apa saja sih perubahan energi kimia beserta contohnya? Ini dia. Perubahannya ya, ada 4 yang Miss buat di sini ya, yaitu kimia menjadi panas, kimia menjadi gerak, kimia menjadi listrik, kimia menjadi cahaya. Dan contoh-contohnya bisa anak-anak lihat di buku juga selain di video ini di halaman 44. Oke? Baik. Nah, soal yang kelima. Soal yang kelima, tuliskan perubahan energi listrik beserta contohnya. Nah, ini juga masih anak-anak bisa lihat di subtemanya kedua, halaman 52. Ya, perubahan energi listrik. Kalau tadi kan kimia, sekarang energi listriknya. Nah, kira-kira apa saja itu ya? Perubahan energi listrik menjadi panas, listrik menjadi cahaya, listrik menjadi gerak, dan listrik menjadi bunyi. Nah, contoh-contohnya banyak. Contohnya listrik menjadi panas, setrika, kompor listrik, penanak nasi, dan ada banyak lagi. Lalu listrik menjadi cahaya ada lampu,
layar televisi, layar komputer. Listrik menjadi gerak, ada kipas angin, mesin jahit, mixer, blender, dan yang lain-lain. Nah, energi listrik menjadi bunyi bel radio, bel listrik. Masih banyak lagi yang anak-anak bisa lihat di halaman 52. Ya, ini untuk perubahan energi listrik. Jadi energi kimia di halaman 44, energi listrik halaman 52. Beserta contohnya ada di sana ya. Oke. Kita masuk ke nomor 6. Soal yang ke-6 adalah salah satu kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi adalah apa kewajiban kita dalam pemanfaatan energi? Nah, menghemat energi dan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Itu kewajiban kita ya. Selain kita menghemat, kita juga harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Nomor 7. Nah, soal nomor 7 ya. Menjaga kelestarian lingkungan itu merupakan tanggung jawab titik-titik. Tanggung jawab siapa ya? Kita bersama atau seluruh warga masyarakat, seluruh warga negara. Oke? Nomor 8. Bentuk syukur kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kita sumber energi adalah dengan bagaimana bentuk syukur kita? Menjaga kelestarian energi dan memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Menjaga kelestarian energi dan memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Nomor 9. Menghargai jasa orang lain sesuai dengan sila titik-titik Pancasila yang berbunyi titik-titik. Pancasila kelima ya, jangan lupa kelima bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 10. Kewajiban dalam pemanfaatan energi listrik adalah mematuhi aturan pemakaian energi listrik. Mematuhi aturan pemakaian energi listrik. Nomor 11. Lengkapi tabel berikut dengan jumlah minggu dan hari yang tepat. Ini dia ya. Oke. Bisa dilihat ya. Jumlah-jumlahnya ya. 1 tahun 12 bulan, 3 tahun 36 bulan, 24 bulan 2 tahun, 48 4 tahun. 3 minggu 21 hari, 2 minggu 14 hari, 49 hari 7 minggu, 63 hari 9 minggu. Jadi ini anak-anak lihat kembali ya. Perhatikan kembali nanti. Oke? Baik. Jadi anak-anak bisa melihat kalau 1 tahun 12 bulan berarti tinggal dikalikan 12. Kalau 12 bulan 1 tahun berarti dibagi 12. Begitu juga dengan hari. Kalau 1 minggu 7 hari berarti kalau 7 hari 1 minggu 7 hari, kalau 2 minggu dikali 7. Kebalikannya juga 7 hari itu 1 minggu, jadi kalau 14 hari dibagi 7. Gitu ya. Oke, nomor 12. Kita masuk nomor 12. Hitung lama waktu yang ditunjukkan pada gambar. Nomor 12A pada gambar jam ya. Mana gambar jamnya? Ini dia. Ini udah langsung tulis ya. Jadi kalau gambar jamnya 15.00 sampai 14.00 itu 1 jam. Atau anak-anak juga bisa buat jam 03.00 kurang 02.00 1 jam juga. Yang di bawahnya 14.00 dikurang 9.00 sama dengan 5 jam. Atau bisa juga kebalikannya ya. 02.00. Tapi ini dari 21.00 dikurang 02.00 ya, itu bisa. Tapi lebih bagusnya dia dari jam 2. Dari jam 2 ke jam 9. Berarti dia dari jam 9 ke jam 2. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, berarti 14 dikurang jam 9 atau pukul 21 ke pukul 2 pagi. Nah, 21.00 dikurang 02.00 5 jam. Oke? Lalu gambar yang ketiga ini 12.00 dikurang 9.00 sama dengan 3 jam. Atau 21.00 dikurang 24.00 dikurang 21.00 sama dengan 3 jam. Sama kan? Nah, lalu yang ini 14.00 dikurang 10.00 sama dengan 4 jam. Atau kebalikannya. 10 itu bisa jadi pukul 22.00 sampai 02.00 pagi itu ya, sama dengan 4 jam. Jadi ini berapa jamnya, hitung lamanya ya. Oke, kita masuk ke nomor 12B. 12B, kerjakan soal berikut. Nah, ini dia. Cika belajar dari pukul 10, selesai belajar menunjukkan pukul 12. Berapa lama Cika belajar? Nah, jawabnya 12.00 dikurang 10.00 sama dengan 2 jam. Jadi, Cika belajar selama 2 jam. Lalu kita masuk ke nomor berapa lagi kita masuk? 12B nomor 2. Yang nomor 2 ya. Lama perjalanan dari Batam ke Tanjung Pinang adalah 2 jam. Jika Cika berangkat pukul 14, pukul berapa Cika sampai ke Tanjung Pinang? Jawabnya 14.00 ditambah. Nah, 2 jam bisa anak-anak tambah 02.00 sama dengan 16.00. Jadi, Cika sampai di Tanjung Pinang pukul 16.00. Oke? Jadi 2 jamnya itu bisa 02.00 ya, untuk ditambahkan ke 14.00. Oke ya, untuk nomor 12. Kita lanjut ke nomor 13. Gambarkan waktu berikut dengan tepat. Wah, maaf ya, ini waktunya double. Gambarkan waktu, karena banyak ya gambarnya, nanti waktu-waktu berikut dengan tepat. Ada 3 waktu di sini. Nah, ini gambarnya kan? Kan Miss Info gambarkan. Nah, jadi pas gambarkan ini dari ini adalah pukul berapa? Ini ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini itu pukul 16.00 atau pukul 4.00 ya. Lalu yang ini juga pukul 20.00 atau pukul 8.00. Yang sebelahnya pukul 6.00 atau pukul 18.00. Jadi dia bisa siang sore, pagi malam, atau pagi sore gitu bisa ya. Oke, kita masuk ke nomor 14A. 14A, kerjakan soal cerita berikut ini. Yang A, Cika sampai di sekolah pukul 12.30. Jika Cika berada di sekolah selama 3 jam, pukul berapa Cika mulai belajar? Jawabnya 12.30 ditambah 3 jam atau 03.00 sama dengan 15.30. Jadi Cika pulang. Nah, ini bukan pulang ya. Jadi Cika mulai belajar pukul 15.30. Oke, jadinya di ini ya. Jadi Cika mulai belajar pukul 15.30. Yang B, Cika berangkat ke sekolah pukul 8.30. Di perjalanan mobil Cika mogok selama 30 menit. Jika jarak tempuh perjalanan dari rumah Cika ke sekolah adalah 2 jam, maka pukul berapa Cika sampai? Nah, kita harus tahu dulu jarak tempuh dari rumah ke sekolah Cika itu 2 jam. Ditambah waktu mobil mogok di perjalanan itu ada 30 menit. Jadi lama waktu perjalanan itu 2 jam 30 menit. Nah, berangkat dari pukul 8.30 ditambah 2 jam 30 menit. 02.30 sama dengan 11. Jadi jika sampai di sekolah pukul 11. Oke ya, 14. Nomor 15. Lagu Bungaku memiliki tempo. Nah, tempo lagunya gimana? Lambat. Oke. Nomor 16. Pencipta lagu Membuang Sampah adalah AT
Ateh Mahmud. Nomor 17, terdapat dua gerakan dalam menari, yaitu gerakan lemah dan gerakan kuat. Nomor 18, contoh tarian yang gerakannya lemah gemulai adalah tari lilin dari Sumatera Barat. Lalu kalau contoh tarian yang gerakannya kuat dan lincah adalah tari saman dari Aceh. Oke, ini untuk nomor sampai nomor 18. Kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19, alat yang digunakan untuk senam irama adalah apa alatnya? Iya, simpai atau hula hoop. Itu ya. Nomor 20, pada senam simpai gerakan 1, 2, dan 3 terdiri dari titik-titik hitungan. Berapa hitungan? Iya, 8 hitungan. Nomor 21, setelah berolahraga kita harus melakukan lawannya pemanasan, pendinginan. Dan nomor 22, jumlah gada-gada yang digunakan dalam senam irama adalah 2. Dan yang terakhir adalah nomor 23, sikap awal gerakan 1 berlatih senam irama menggunakan gada-gada dilakukan dengan berdiri tegak dengan kedua tangan di depan. Oke? Nah, sampai di sini ya untuk review top test tematik subtema 1 sampai 2 dalam buku tematik 3F. Oke, jadi anak-anak tinggal mempelajari kembali reviewnya, dan ketika nanti top test anak-anak jangan gugup, berdoa dan belajar. Oke, sampai jumpa dalam top test tematik dan sampai jumpa dalam review tematik selanjutnya. Oke, bye bye, sampai jumpa.